Akibat diguyur hujan deras, ratusan rumah di Pekalongan, Jawa Tengah pada Rabu pagi terendam banjir. Saudara, pasar tradisional terbesar di kota Pekalongan, Jawa Tengah, yakni Pasar Banjarsari terbakar. Pembangunan Pasar Banjarsari saat ini masih dalam tahap lelang. Lonjakan kasus COVID-19 di kota Pekalongan sudah mencapai 900 lebih kasus aktif per hari ini. Bersama Mas Aaf dan Mas Salahuddin, Kota Pekalongan telah melangkah 3 tahun menuju masa depan yang lebih baik. Mereka telah menetapkan visi yang jelas, menciptakan kesejahteraan, kemandirian, dan keagamaan yang lebih dalam kota ini. Hari ini, kita merenungkan pencapaian-pencapaian luar biasa selama 3 tahun terakhir. Meskipun perjalanan itu penuh tantangan, itu menjadi dorongan bagi kami untuk memberikan yang terbaik bagi warga Pekalongan dengan dedikasi, inovasi, dan komitmen. Karena bagi kami, kepentingan warga adalah yang utama dalam setiap keputusan yang kami buat. Dalam suasana penuh semangat dan harapan, Mas Aaf dan Mas Salahuddin memulai kepemimpinan mereka di tengah-tengah pandemi COVID-19. Perjalanan yang tak terduga ini menuntut kebijaksanaan, ketahanan, dan keputusan sulit. Fokus tidak hanya pada kesehatan masyarakat, tetapi juga pada pemulihan ekonomi. Meskipun beberapa program harus dikorbankan demi mengatasi pandemi, kebijakan yang diambil bertujuan mendukung pelaku usaha dan pekerja yang terdampak. Berkat upaya maksimal, Kota Pekalongan diakui oleh pemerintah pusat sebagai salah satu kota yang berhasil menekan penyebaran COVID-19. Hal ini memperoleh dukungan anggaran dalam pembangunan fasilitas penanganan COVID-19 yang lebih baik. Meskipun pandemi telah berlalu, komitmen pemerintah Kota Pekalongan terhadap kesehatan tetap kuat. Pembangunan fasilitas kesehatan terus dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi warga. Tahun 2023 menjadi tonggak sejarah dengan pencapaian Universal Health Coverage atau UHC, di mana lebih dari 90% warga Kota Pekalongan mendapat manfaat layanan BPJS. Kini pelayanan kesehatan menjadi gratis, memastikan bahwa tidak ada warga yang terpinggirkan dalam mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Nama saya Nur Azizah dari Landungasari. Alhamdulillah sudah memanfaatkan OHC. Alhamdulillah untuk penanganan berobat sudah ditanggung oleh pemerintah. Nilai indeks pembangunan manusia terus meningkat. Berbagai program telah diluncurkan, mulai dari kurikulum kebencanaan hingga pelatihan kerja yang mencakup seluruh kelurahan. Selain itu, upaya peningkatan literasi juga ditekankan dengan dibangunnya gedung perpustakaan daerah baru yang ideal. Gedung ini menjadi pusat yang mendukung peningkatan literasi di Kota Pekalongan, mencerminkan komitmen kuat dalam memajukan pendidikan dan pengetahuan di masyarakat. Kepemimpinan yang mengutamakan keadilan sosial tercermin dalam upaya penanggulangan permukiman kumuh. Melalui program penuntasan permukiman kumuh yang digulirkan oleh pemerintah Kota Pekalongan, telah berhasil menguraikan sekitar 52,55 hektar wilayah permukiman kumuh di kota tersebut. Langkah ini menegaskan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih layak dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Nah, kami selaku pengurus RW mengucapkan sangat terima kasih yang dari dulu, dari kemerdekaan nggak pernah diperhatikan atau daerah terkumuh. Alhamdulillah sekarang udah tidak 100% tapi udah ditangani. Kala pandemi COVID-19 belum mereda, Kota Pekalongan dihadapkan pada tantangan lain, banjir dan rob. Dengan tekad yang bulat, Mas Aaf dan Mas Salahuddin menetapkan strategi yang kuat dan terarah untuk mengatasi masalah ini.
Melalui pembangunan infrastruktur yang memadai dan koordinasi yang efektif, hasilnya kini terasa. Pada tahun 2020, 24 dari 27 kelurahan terdampak oleh banjir. Namun pada tahun 2024, angka tersebut berhasil ditekan meninggalkan hanya 21,1% wilayah kota Pekalongan yang masih terdampak banjir dan rob. Langkah ini membuktikan komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan bagi seluruh warga. Alhamdulillah masyarakat ini bungah dibantu dibangun kaya sedotan, mesin, banyu. Terlalu ora banjir ini kan banjir terus masyarakat ini kan omah do klebon ya. Meskipun COVID-19 memberikan tantangan besar bagi ekonomi kota Pekalongan hingga pertumbuhan ekonomi kontraksi hingga minus 1,87%, Mas Aaf dan Mas Salahuddin mampu membalikkan arahnya. Dalam 3 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi kota Pekalongan melonjak menjadi yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi dan nasional. Setelah 6 tahun pasca kebakaran Pasar Banjarsari, harapan kembali ada. Dengan usaha yang gigih, Mas Aaf berhasil menghidupkan kembali impian warga. Pembangunan kembali Pasar Banjarsari dimulai pada Oktober 2023 dan diharapkan selesai pada Agustus 2024. Dengan standar pembangunan yang ramah lingkungan, pasar ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi warga kota Pekalongan, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Semoga pasar yang akan dibangun baru bisa menambah nilai perekonomian dari warga, khususnya warga kota Pekalongan. Harapannya ya supaya ke depannya Pekalongan supaya maju lah dengan perekonomian. Pasar yang istilahnya modern. Kota Pekalongan, pusat kreativitas dan toleransi budaya, merayakan keberagaman dan warisan budayanya melalui beragam perayaan. Mulai dari Lupis Raksasa, Pekalongan Balon Festival, perayaan Cap Gomeh, Puncak Hari Santri Nasional, Festival Borsuro, hingga Pekan Batik. Acara-acara ini tidak hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga mempromosikan pertukaran nilai-nilai budaya yang berharga, memupuk semangat kebersamaan, dan merayakan keindahan keberagaman. Berikut penghargaan-penghargaan yang diperoleh Kota Pekalongan selama tahun 2021 hingga 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini genap 3 tahun kepemimpinan saya dan Mas Salahuddin. 3 tahun bukan waktu yang pendek, tetapi juga bukan waktu yang panjang. Dalam jangka waktu itu, pemerintah telah bekerja. Saya akui semua belum usai. Banjir rob sebagai akibat land subsidence yang menimpa kota dalam 20 tahun lebih telah menjadi PR besar bagi warga dan pemerintah kota. Demikian pula COVID-19 yang hampir saja meluluh lantahkan ketahanan kita juga ikut memberikan PR tambahan. Hari ini kita berhasil mulai mengurainya. Banjir rob mulai kita kurangi, permukiman kumuh mulai kita tata. Industri batik terus kita dorong, sektor perikanan kita coba tingkatkan kembali, tradisi dan budaya lokal kita kembalikan, giat, kualitas SDM terus kita bangun.
Dukungan kepada lembaga agama juga terus kita upayakan untuk menuntaskan. Ada yang membutuhkan dukungan anggaran yang besar, tetapi ada juga yang membutuhkan partisipasi yang lebih dari semua pihak. Saat ini kita akan membangun tempat pengelolaan sampah terpadu yang akan bekerja dengan konsep Zero Waste. Tetapi semua akan gagal ketika pengelolaan dan masyarakat tidak mau merawat dan mengelolanya. Demikian pula dengan sarana prasarana lain yang kita bangun. Kami sangat mengapresiasi kepada semua jajaran ASN, pemerintah, atas sejumlah penghargaan dan peningkatan prestasi kerja birokrasi yang kita terima dalam kepemimpinan kami. Tetapi kami lebih bangga lagi ketika itu memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Bagi kami, penghargaan adalah hanya sebuah akibat saja, bukan tujuan terakhir. Ingin kami sampaikan terima kasih kepada semua jajaran ASN pemerintah, jajaran Forkopimda, jajaran vertikal, perusahaan, seluruh lembaga atau organisasi, kemudian juga kepada seluruh tokoh agama dan seluruh warga yang telah ikut bekerja dalam membangun kota kita tercinta ini. Semoga Pekalongan dapat menjadi kota yang rahat untuk semua warganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.